Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 140 mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri. Guan Xilin menahan suaranya dan berkata, ada orang yang memperhatikan kita di luar rumah dan aku menyadarinya saat aku keluar tadi. Mendengar kata-kata itu, Feng Jiu terdiam sejenak lalu berkata, kamu dan Leng Xuang bersikaplah seperti biasa dan keluarlah saat kalian perlu. Satu hal lagi, mintalah Ibu Qing dan para pelayan lainnya di depan untuk tetap berada di kamar mereka setelah gelap dan jangan keluar apapun yang mereka dengar di luar. Aku akan menyampaikan instruksinya sekarang. Kau juga harus berhati-hati. Guan Xilin mengingatkan dengan sedikit khawatir. Aku tahu. Feng Jiu menjawab sambil mengangguk sambil tersenyum, agak penasaran siapa yang menarik perhatian mereka kali ini. Lagi pula, sejak keluarga Su dimusnahkan, berbagai kekuatan di kota bulan berawan semuanya bersikap damai dan mereka semua mematuhi hukum, tanpa ada yang menimbulkan masalah. Meskipun dia tidak tahu siapa dalangnya, tetapi dia yakin dia akan segera mengetahuinya. Saat itu malam dan rumah besar itu sunyi dan sunyi. Para pembantu di halaman depan sudah kembali ke kamar masing-masing dan mengunci pintu serta jendela untuk tidur. Di belakang rumah besar, Feng Jiu memukul titik akupuntur tidur kakeknya dan pergi duduk di luar di halaman untuk bermain catur dengan Guan Xilin sementara Leng Xuang tetap tinggal di belakang untuk berjaga di dalam ruangan. Mungkin mereka merasa bahwa orang-orang di rumah besar itu bukanlah orang-orang yang perlu mereka takuti dan ketika 8 sosok bayangan menyusup ke tempat itu, mereka langsung menuju ke belakang tempat halaman pemilik rumah itu berada. Begitu mereka sampai di sana, mereka melompat ke dinding pembatas dan melihat dua orang itu bermain catur. Bunuh pria itu dan bawa kembali wanita itu. Pemimpin dari orang-orang berjubah hitam itu memberi perintah dengan suara yang menyeramkan dan saat suaranya jatuh, beberapa sosok melintas dari balik bayangan sambil menghunus pedang mereka untuk menyerang dua orang yang ada di dalam halaman. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh pemimpin pria berjubah hitam itu, Guan Xilin dan Feng Jiu diam-diam bertukar pandang sekilas ketika Feng Jiu membisikkan sesuatu di balik cadar wajahnya dan kemudian berdiri dengan panik dan bingung. Ih, kakak! Dia berteriak ketakutan dan bersembunyi di belakang Guan Xilin. Jangan takut kakak, aku akan melindungimu. Mendengar. Guan Xilin berteriak keras, tinjunya dipenuhi dengan seluruh kekuatannya saat ia menyerang dua pria berjubah hitam yang menyerbu ke arahnya. Dua suara, bam, yang keras menggetarkan tulang bergema di udara dan dua pria berjubah hitam yang menyerbu ke arahnya terlempar keluar, hingga akhirnya menabrak sudut dinding ketika mereka berhenti bernapas bahkan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Melihat Guan Xilin telah berhadapan dengan dua lelaki berjubah hitam hanya dengan satu serangan, Feng Jiu dengan kerudung di wajahnya tidak dapat menahan rasa sudut mulutnya mulai berkedut. Dia secara khusus menyuruhnya untuk menahan sedikit kekuatannya, tetapi dia malah menyerang dengan kekuatan penuhnya. Dengan kekuatan yang dimilikinya sekarang, pukulan dengan sekuat tenaga bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh sembarang orang. Guan Xilin berteriak sambil melindungi Feng Jiu di belakangnya saat ia menghadapi orang-orang berjubah hitam, tetapi ia masih belum melupakan rencana yang telah mereka berdua sepakati. Ketika ia melihat seorang pria berjubah hitam dengan pedang di tangan menyerbu masuk, ia mendorong Feng Jiu ke samping dan dengan lompatan yang kuat, ia langsung muncul di belakang kedua pria itu dan dua pukulan melesat dengan cepat. Kali ini, ia benar-benar mematahkan tulang-tulang di leher kedua pria berjubah hitam itu. Ark! Ratapan sedih terdengar dan dua pria berjubah hitam lainnya terjatuh ke tanah dengan cepat. Melihat kejadian itu, wajah pemimpin pria berjubah hitam itu berubah menjadi jelek. Tatapan matanya yang jahat tertuju pada Feng Jiu dan saat berikutnya, dia melompat ke udara di atas Guan Xilin dan melesat ke arah Feng Jiu untuk menangkapnya. Dari apa yang telah dilihatnya, pria itu terlalu kuat dan dia seharusnya tidak berhadapan langsung dengannya. Namun, gadis itu adalah masalah yang sama sekali berbeda karena dia tidak mendeteksi sedikit pun riak kekuatan mistis pada tubuhnya yang menunjukkan bahwa dia hanyalah orang biasa. Karena perintah Tuan adalah untuk menangkapnya, dia akan membawanya kembali untuk menyelesaikan misi. Ih, kakak, selamatkan aku. Feng Jiu berteriak panik saat merasakan sepasang tangan mencengkeram lehernya. Sesaat kemudian, seluruh tubuhnya terangkat tinggi dan melayang keluar. Saat lelaki berjubah hitam itu berada di belakangnya, dia gagal melihat kilatan kegembiraan yang sekilas melintas di matanya.